Bapak Ibu kasih Tuhan, khotbah pada pagi hari ini saya beri judul Road to Emmaus atau perjalanan menuju Emmaus ya. Emmaus sendiri artinya mata air yang panas. Nah, beberapa ahli Alkitab juga mengartikan kisah ini sebagai journey of sorrow atau perjalanan penderitaan, perjalanan kesedihan ya, karena ada dua orang murid Yesus. Salah satunya yang namanya siapa? Kleopas ya. Kalau nanti Bapak Ibu baca di dalam Lukas pasal 24, ada dua orang berjalan bersama-sama. Yang satunya siapa namanya Bapak Ibu? Alkitab tidak mencatat ya. Nah, menarik karena ini juga bisa melambangkan saudara dan saya yang juga mungkin hari ini sedang berjalan menuju lembah kesedihan, lembah kekelaman, apalagi di tengah-tengah dunia yang sedang tidak pasti hari-hari ini ya. Tapi saya percaya satu hal, bahwa kita sesungguhnya tidak pernah sendiri. Amin. You never walk alone because the Holy Spirit is within us. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Sadar atau kita tidak sadar, Roh Kudus itu selalu menyertai kita. Dia setia, Bapak Ibu. Nah, saya buka dengan satu kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Ya, kita akan baca sama-sama ayat ini 2-3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Katakan amin. Ada beberapa kalimat penting yang saya berikan warna yang berbeda. Yang pertama adalah kata-kata atau kalimat penderitaannya apa? Selesai. Ingat waktu Yesus ada di atas kayu salib menjelang kematiannya, ada satu kalimat yang dia katakan, sudah selesai. Di sini dikatakan penderitaannya selesai. Berapa banyak di sini yang menderita atau pernah menderita? Kita semua pasti pernah mengalami penderitaan. Amin. Tapi ada ujungnya, ada selesainya ya. Jadi kalau Bapak Ibu sedang mengalami tantangan, pergumulan, masalah hari-hari ini, jangan lupa itu pun akan selesai ya. Demikian juga sebaliknya, ketika Bapak Ibu mengalami hal-hal yang membahagiakan, itu pun ada akhirnya, ada masanya ya. Saya selalu katakan, di dalam setiap musim pasti ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Tetapi di dalam setiap orang juga mengalami musim yang berbeda ya. Ada senang, ada susah, ada bahagia, ada sedih. Jadi selalu berganti, demikian seterusnya. Nggak ada yang abadi Bapak Ibu ya. Bahkan di dalam kidung-kidung pujian duniawi itu ada banyak kata-kata yang bagus tuh. Tak selamanya mendung itu kelabu. Betul? Jadi lanjutin nanti di rumah ya. Lalu ada satu lagu juga yang cukup terkenal di tahun 80-an. Badai pasti berlalu ya. Semuanya pasti akan berlalu dalam hidup ini. Bahkan dikatakan oleh pemazmur, usia manusia itu 70 tahun. Kalau kuat 80, tapi kebanggaannya apa? Kesukaran dan penderitaan. Itu yang membuat seseorang percaya terlebih lagi kepada Tuhan bangga kalau dia diizinkan menderita seketika lamanya. Karena hidup itu begitu singkat Bapak Ibu. Makanya dikatakan seketika saja. Kapan kita akan mengalami hidup kekal? Nanti, waktu kita masing-masing dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Kesedihan, kesukaran, penderitaan udah gak akan ada lagi. Yang ada sukacita, kekal,
bersama dengan Bapa di sorga. Amin. Jadi yang pertama kita belajar di sini bahwa penderitaan juga akan berlalu, ya. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Berapa banyak di sini yang percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan hidup? Amin. Ada di mana, Mbak? Sekarang Tuhan Yesus di sorga, di sebelah kanan Allah Bapa. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Bersyafaat buat saudara dan saya, supaya pada akhirnya kita juga boleh berjumpa dengan Dia. Kita juga boleh menyelesaikan garis akhir hidup kita dengan tetap setia kepada Tuhan. Amin. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Menarik kata-kata 40 hari ini. Karena di dalam perjanjian lama banyak sekali itu disebutkan tentang 40 hari, ya. Nanti saudara bisa teliti sendiri, ya. Yang pertama adalah tentang air bah yang Tuhan nyatakan ketika Nuh hidup. Bahkan Nuh sebelumnya diminta untuk membangun bahtera, ya. Selama 40 hari air hujan dicurahkan di dalam Kejadian 7 ayat 17, Kejadian 8 ayat yang ke-6. Lalu ada cerita yang lain ketika Musa berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai. Berapa lama? Juga 40 hari, ya. Pengintai, ke-12 pengintai Kanaan di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-25. Mereka juga mengintai tanah Kanaan selama 40 hari, ya. Lalu perjalanan Elia ke Gunung Horeb, 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-8, juga selama 40 hari. Bukan berarti nanti 40 hari dijadikan sebuah patokan, ya, sebuah pedoman bahwa kita juga nanti akan berdoa puasa selama 40 hari, nanti Tuhan baru jawab. Enggak seperti itu juga, ya. Jadi jangan diterjemahkan secara hurufiah. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam perjanjian baru kita tahu bahwa Yesus berpuasa selama 40 hari. Ketika akhirnya dia dicobai, ya, dalam keadaan lapar, tidak makan dan tidak minum selama 40 hari. Ada di sini yang pernah puasa 40 hari? Jangan 40 hari, 4 jam aja kayaknya udah berontak ini, ya. Asam lambung naik. Ya. Tapi Yesus luar biasa membuktikan ketika dirinya berinkarnasi sebagai manusia, tahan menghadapi semuanya itu, dan dia lolos atau lulus dari ujian tersebut. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dikatakan di sini selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Nah, salah satunya adalah ketika dia menampakkan diri kepada 2 orang murid yang sedang menuju Emmaus. Emmaus adalah sebuah kampung kecil kurang lebih 11 km dari Yerusalem. Ya, jadi mereka sedang berjalan menjauhi Yerusalem menuju Emmaus dengan hati yang penuh dengan kesedihan, kegundahan dan kegelisahan. Kenapa mereka mengalami hal itu? Karena murid-murid ini baru saja mengalami peristiwa yang besar, yaitu kematian Yesus, guru yang mereka kasihi, orang yang diharapkan akan mengubah keadaan pada saat itu. Tapi ingat, ternyata harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Berapa banyak di sini juga mengalami kadang-kadang harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Amin. Sama seperti 2 orang murid ini. Kita berharap sesuatu yang spektakuler kita alami dalam hidup ini, tetapi ternyata itu tidak sesuai dengan kenyataan. Demikian juga dengan 2 orang murid ini. Di tengah percakapan yang penuh kebingungan itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Yesus mendekat dan berjalan bersama dengan mereka. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-15, ya. Dikatakan begini. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran,
Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ini inisiatif dari kedua orang murid atau inisiatifnya Yesus? Inisiatifnya Yesus kan? Karena dikatakan di sini, datanglah Yesus sendiri apa? Mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Mungkin ada di antara kita hari ini yang merasa sendiri dalam kesulitan kita, dalam keterbatasan kita. Kita sepertinya tidak ada orang yang mau menolong. Tidak ada pribadi yang bisa memberikan jalan keluar. Tapi ingat, ada Yesus. Amin. Kita nggak bisa lihat Yesus, tapi Yesus bisa lihat kita. Amin. Kita hanya bisa merasakan dengan kepekaan iman, apakah Yesus itu hadir dalam hidup kita atau tidak. Makanya setiap kita harus memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, supaya kita memiliki kepekaan itu, Bapak Ibu. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di tengah-tengah percakapan yang cukup seru kalau saya katakan ya, di antara dua orang ini berargumen ya, bercakap-cakap dan seterusnya, Yesus menampakkan diri kepada mereka ya. Di dalam ayatnya yang ke-13, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Di awal cerita ini mereka menjauh dari Yerusalem. Tapi waktu mereka menyadari Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka berbalik arah, Bapak Ibu. Ini bicara juga tentang perubahan hidup yang dialami oleh orang percaya. Waktu Yesus mendekat kepada kita, bukan kita yang mendekat kepada dia, maka arah hidup kita pun bisa berubah. Menjadi semakin baik atau semakin tidak baik? Semakin baik, saya percaya ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perjalanan pertobatan saya itu kurang lebih dihitung-hitung 30 tahun ya. Sudah separuh usia saya. Tapi saya melihat begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Begitu banyak pemulihan demi pemulihan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Begitu banyak perkara-perkara besar yang kami lakukan bersama dengan Tuhan. Kami dipertemukan dengan orang-orang besar. Kami dipertemukan dengan orang-orang yang memberikan dampak juga dalam kehidupan kami. Sehingga akhirnya kami memutuskan untuk tetap melayani Tuhan sampai dengan hari ini. Dan saya percaya itu karena Tuhan Yesus datang mendekat kepada saya. Dia merubah hidup saya yang tadinya memiliki arah yang tidak jelas, yang tidak pasti. Namun ketika dia mendekat, dia berjalan bersama-sama dengan saya, membuat saya berubah arah. Saya melihat ada masa depan, ada sesuatu yang besar yang Tuhan persiapkan. Amin, Bapak Ibu. Nah, saya rindu setiap kita juga mengalami hal tersebut. Pertama dimulai dengan rasa haus dan lapar akan dia. Amin. Yang kedua, kita rindu memiliki sebuah kepekaan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Coba saudara renungkan, berapapun usia saudara sekarang ya. Mungkin ada yang 30 tahun, mungkin ada yang di bawah itu, ada yang 40 tahun, ada yang 50, ada yang 60, bahkan di atasnya. Renungkan bagaimana Tuhan itu setia dalam hidup kita. Amin. Yesus berjalan bersama kita ya. Dia dekat bahkan saat kita tidak menyadari. Jadi inti daripada ayat ini bukan mereka yang mencari Yesus terlebih dahulu, tetapi Yesus yang mendekat kepada mereka. Ya, tadi ayatnya kita sudah baca. Ini menunjukkan apa, Bapak Ibu? Kasih anugerah Tuhan itu tidak menunggu untuk kita sempurna terlebih dahulu. Tapi kasih karunia-Nya itu yang akan menyempurnakan kita
menjadi orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan. Amin. Ia datang bahkan saat kita di tengah keraguan dan kebimbangan kita. Saat kita merasa jauh dari Tuhan, seringkali sebenarnya Tuhanlah yang sedang mendekat tanpa kita sadari. Amin. Sama seperti dua orang ini yang sedang berjalan ke Emmaus. Mereka awalnya tidak menyadari. Tapi di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 tadi, di dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan begini. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Pertanyaannya sekarang, apakah ada sesuatu yang menghalangi mata saudara dan saya, sehingga kita tidak dapat mengenal Dia, sehingga kita tidak dapat merasakan bahwa Dia begitu dekat dengan kita? Apakah itu ketakutan? Apakah itu kekhawatiran? Apakah itu masalah pergumulan, sehingga itu menutup mata rohani kita untuk memandang kepada Yesus? Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ya. Jadi kalau ada masalah dalam kehidupan seseorang itu gampang lihatnya. Dari mana? Dari wajahnya. Coba lihat sebelahnya, ada yang muram nggak di sini? Tanya sama dia, apakah kamu ada masalah? Ya, semuanya tersenyum, berarti masalahnya sudah Tuhan selesaikan. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, ya. Masalahmu, masalahku sudah selesai, ya. Tuhan yang menyelesaikan buat kita. Amin. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Jadi apa yang mereka sedang sampaikan kepada Yesus, seolah-olah Yesus itu nggak tahu. Orang asing ini menurut mereka nggak tahu apa yang sedang terjadi tentang peristiwa penangkapan, ya, penyiksaan, bahkan kematian Yesus di kayu salib. Mereka nggak, seolah-olah menganggap Yesus itu tidak tahu apa-apa. Padahal ingat, Yesus adalah pelaku utama dari peristiwa tersebut, ya. Yang luar biasa katanya kepada mereka. Jadi Yesus juga sedang menguji mereka nih. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Nah, kembali kepada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan tadi. Di dalam ayat yang ke-21, nah ini bicara harapan, ya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, ini kembali lagi kepada politik yang sedang terjadi di zaman itu. Ingat, waktu zaman Yesus hidup, Yudea itu atau Palestina yang kita kenal sekarang itu ada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Mereka mengharapkan supaya Yesus itu menjadi seorang pembebas, menjadi tokoh politik yang bisa membawa perubahan kepada bangsa tersebut. Tapi ternyata Yesus datang bukan untuk maksud yang demikian. Yesus memberikan pembebasan yang jauh lebih besar dari sekedar pembebasan fisik. Tapi dia menawarkan kerajaan Allah yang memberikan hidup kekal. Amin, Bapak Ibu. Nah, seringkali kita juga dibatasi dengan pemikiran-pemikiran duniawi, sehingga kita tidak mengerti kehendak Allah. Mana yang benar, mana yang baik, bahkan mana yang sempurna, kita tidak mengerti, Bapak Ibu.
Tapi Yesus seringkali karena kasih setianya membuka mata rohani kita supaya kita mengerti. Nah, pada pagi siang hari ini juga saya berdoa supaya kita juga terbuka mata rohaninya, sehingga kita tidak terbatas memandang kepada hal-hal duniawi, hal-hal yang terjadi di sekitar kita saja, tetapi memandang jauh ke depan bahwa Tuhan pegang kendali atas setiap kita. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Yesus berjalan bersama dengan kita. Walaupun di tengah realita kehidupan ada perasaan bingung, ada perasaan kecewa, bahkan merasa Tuhan jauh. Ingat, Tuhan itu hanya sejauh doa, ya. Doa itu berapa menit sih paling lama? Masih ada yang suka berdoa di sini? Oh, haleluya. Kita semua pasti berdoa ya setiap hari, ya. Pada saat pagi hari kita bangun, sebelum kita tidur istirahat kita berdoa. Bahkan waktu kita makan kita doa, ya. Makanya kita juga gak kalah sama saudara sepupu kita. Saudara sepupu 5 kali sehari, betul? Kita juga kan bangun pagi, sarapan pagi, makan siang, makan malam, dan sebelum tidur 5 kali juga kan. Haleluya, ya. Jadi jangan merasa Tuhan itu jauh. Daud, seorang raja yang luar biasa, menulis dalam kitab Mazmur, mengatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, ya. Sekalipun kita diizinkan memasuki lembah kekelaman, Bapak Ibu, di situ ada Tuhan. Amin. Waktu kita dibawa ke puncak, di situ ada Tuhan. Amin. Waktu kita diajak naik turun seperti naik roller coaster, di situ juga ada Tuhan. Jadi jangan pernah khawatir. Yesus tidak hanya muncul sebentar, Ia berjalan bersama dengan kita. Ini bicara tentang penyertaan. Makanya dikatakan namanya adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin. Katakan sebelahnya, Allah beserta dengan kamu. Jangan takut, jangan khawatir. Amin. Karena Allah beserta dengan kita. Tuhan sering hadir dalam segala macam cara yang kita tidak sadari. Di tengah-tengah masalah sekalipun, dalam perjalanan hidup, dalam proses kehidupan yang kita lewati, Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Amin. You never walk alone. Kamu tidak pernah berjalan sendiri. Amin. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima bagian B dikatakan begini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Sekali-kali, artinya sekalipun Dia gak akan pernah ninggalin kita, Dia tetap beserta dengan kita. Amin. Itulah kesetiaan Tuhan. Walaupun fakta kehidupan seringkali kita yang ninggalin Tuhan, betul? Waktu kita senang, waktu kita berjaya, waktu kita diberkati, kita lebih cenderung melupakan Tuhan. Tapi di sini Tuhan ingatkan. Dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima, dikatakan begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Wah, luar biasa. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan. Ini adalah ayat padanan dari Ibrani pasal 13 tadi. Kita tidak pernah jalan sendiri. Bahkan Tuhan hadir di tengah pergumulan kita. Apa yang menjadi pergumulan saudara sekarang? Masalah ekonomi kah? Masalah pekerjaan kah? Masalah keluarga kah?
Masalah kesehatan kah? Ingat, Tuhan hadir. Amin. Di tengah pergumulan kita. Yang berikutnya, Dia hadir meski kita tidak melihat Dia. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan, tapi kita bisa merasakan kehadiran. Kita bisa merasakan damai sejahtera. Kita bisa merasakan perlindungannya. Kita dapat merasakan bagaimana Dia memelihara hidup kita. Kuncinya adalah tetap berjalan. Katakan bersama saya, tetap berjalan, ya. Karena Tuhan menyertai. Ya. Tuhan sering menjumpai kita dalam perjalanan, bukan saat kita berhenti. Artinya apa? Ini dibutuhkan sebuah iman yang aktif, Bapak Ibu. Hari Jumat lalu kalau nggak salah kami mendampingi adik daripada istri saya. Puji Tuhan, hidupnya mulai dipulihkan. Dia bertobat sungguh-sungguh. Sekarang dia sudah memiliki seorang pasangan hidup dan mereka sedang menata masa depan. Dalam perjalanan kami menyertai mereka melihat satu lokasi tempat di Kota Bogor, tidak jauh. Di situ kami banyak bertukar pikiran, banyak memberikan kekuatan, memberikan nasihat kepada mereka. Ayo, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Tuhan itu nggak pernah jauh. Dia selalu menyertai. Percaya bahwa Tuhan itu sedang bekerja dalam hidupmu. Ada masa depan yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan untuk kalian berdua. Sekarang kuncinya adalah tetap percaya, tetap memiliki iman, tapi juga iman yang aktif. Amin. Katakan iman yang aktif. Bukan berhenti. Berdoa itu sangat dibutuhkan. Tapi selain berdoa kita juga harus melangkah, melakukan sesuatu, ya. Karena Tuhan memberikan kita juga kehendak bebas, memberikan kita juga pikiran yang sehat, ya. Bahkan perasaan, intuisi untuk membedakan segala sesuatu, kepekaan di dalam diri kita. Sebab Dia tidak hanya hadir tapi juga berjalan bersamamu. Di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dikatakan apa? Tuhan berjalan di mana? Di belakang, di samping, di depan, ya. Tapi ada waktunya Dia juga menyertai kita, jalan di samping kita. Ada waktunya juga Dia berjalan di belakang kita, melindungi kita, menjagai kita, menetapkan langkah-langkah kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Tuhan juga rindu untuk setiap kita mengalami pemulihan. Sama seperti dua orang murid tadi yang sedang berjalan. Dengan hati yang penuh kekecewaan, dengan hati yang gelisah, dengan hati yang takut, Tuhan pulihkan, Tuhan memberikan harapan kepada mereka. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-30, ya, kita langsung ke ayat yang ke-30. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Apa yang dikasih Tuhan? Waktu Yesus selesai dengan kedua orang ini, ada tugas yang lain yang harus Dia kerjakan. Tapi Dia melihat bahwa kedua orang murid ini sudah dipulihkan. Dibuktikan lewat apa? Terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Amin. Jadi waktu kita mata rohani kita terbuka dan kita mengenal Tuhan,
itu adalah awal dari pemulihan yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Berapa banyak di sini yang mata rohaninya sudah terbuka? Haleluya. Berapa banyak yang sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebagai penutup hari ini, Tuhan sedang berjalan bersamamu. Apa yang menjadi respon kita? Percaya, itu yang pertama kali. Punya iman, ya. Lalu yang kedua, dekat sama Tuhan. Jangan jauh-jauh Bapak Ibu. Hari-hari ini kita gak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, dekat dengan Tuhan. Tapi yang juga penting, jangan pernah menyerah. Mari kita berserah kepada Dia, tapi jangan